Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekonomi Pesat SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat dan cara pembayaran internasional. Berikut adalah alat-alat pembayaran internasional meliputi valuta asing ini mata uang asing, kemudian emas atau gold, counter trade, jadi purchase, buyback dan barter, jadi pembelian. Kemudian bill of exchange, yaitu wesel, itu perintah tanpa syarat agar membayar sejumlah uang kepada pay atau pihak tertentu dari drawer kepada drawi. Yang kelima adalah travel check, yaitu cek perjalanan. Bagaimana cara pembayaran internasional? Yang pertama adalah cash payment, yaitu pembayaran secara tunai ya. Di sini dengan menggunakan wesel bank atas unjuk dan telegraphic transfer. Yang kedua adalah open account, barang dikirim ke importir tanpa disertai surat perintah membayar. Importir membayar setelah beberapa waktu. Nah, hal ini beresiko ya, resikonya ditanggung oleh eksportir. Yang ketiga adalah letter of credit (LC), yaitu alat mengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Yang keempat adalah wesel, kemudian konsinyasi. Consignment ini pengiriman barang yang sifatnya titipan, jadi bayarnya itu ketika barang sudah laku. Kemudian private compensation, ini penyelesaian utang piutang secara pribadi. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, transaksinya meliputi transaksi berjalan, yaitu berupa barang dan jasa, kemudian transaksi kapital atau modal, ini investasi modal dan emas, transaksi satu arah bukan timbal balik, itu berbentuk gift dan aid, ini pemberian ya, dan aid bantuan, dapat digolongkan ke dalam transaksi berjalan. Pos-pos neraca pembayaran internasional terdiri dari transaksi perdagangan dalam bentuk ekspor dan impor, kemudian transaksi bunga modal dan dividen. Dividen ini bunga ya, bunganya atas saham. Kemudian transaksi hadiah dan sumbangan, transaksi investasi jangka panjang, transaksi investasi jangka pendek, kemudian transaksi lalu lintas moneter, baik berbentuk penerimaan maupun pengeluaran emas dan dividen. Manfaat neraca pembayaran internasional yang pertama adalah mengetahui keadaan keuangan negara yang terkait dengan pembayaran luar negeri, mengetahui berapa besar sumbangan transaksi ekonomi internasional terhadap negara yang bersangkutan, mengetahui dinamika perdagangan luar negeri, mengetahui hubungan ekonomi suatu negara dengan negara tertentu, sebagai sumber data dan informasi untuk evaluasi dan analisa kebijakan ekonomi. Transaksi neraca pembayaran internasional terdiri dari transaksi barang dan jasa, transaksi modal, transaksi satu arah, unilateral transfer, kemudian transaksi pemindahan emas, gold movement, transaksi pengangkutan mata uang, currency shipment, yaitu tabungan uang yang dilakukan di bank negara lain. Komponen dalam neraca pembayaran internasional ada neraca perdagangan, neraca jasa, transaksi modal, selisih perhitungan bersih, kemudian lalu lintas moneter. Nah, ini ada istilah surplus total. Ini adalah jumlah pinjaman akomodatif ditambah penambahan stok nasional. Defisit total adalah jumlah pinjaman akomodatif ditambah dengan pengurangan stok nasional. Sedangkan pinjaman akomodatif adalah pinjaman yang dilakukan oleh suatu negara untuk keperluan defisit neraca pembayaran. Devisa adalah semua barang yang dapat diterima di dunia internasional sebagai alat pembayaran, terbagi menjadi devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum diperoleh dari kegiatan ekspor, jasa, dan bunga modal. Kemudian devisa kredit diperoleh dari pinjaman luar negeri. Fungsi devisa adalah sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran barang, baik impor maupun ekspor, sebagai pembayaran utang luar negeri, mengukur nilai perekonomian negara, pembiayaan hubungan luar negeri, penimbun kekayaan, dan sumber pendapatan negara. Sumber devisa diperoleh dari ekspor barang dan jasa, TKI, hibah, pariwisata, kiriman uang dari WNI yang ada di luar negeri.
Selanjutnya, tujuan penggunaan devisa adalah untuk membayar impor, membayar jasa dari luar negeri, membiayai perjalanan dinas kenegaraan pejabat ke luar negeri, melaksanakan pembangunan, membiayai pengiriman misi kesenian atau kebudayaan dan kontingen olahraga ke luar negeri, membayar bunga dan cicilan utang luar negeri, melunasi pinjaman luar negeri, menyeimbangkan neraca pembayaran, membiayai perwakilan negara di luar negeri, dan memberikan bantuan ke luar negeri. Demikian materi mengenai alat dan cara pembayaran internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.